Baik adik-adik, sebelumnya Bapak ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar kalian sore ini adik-adik? Astungkara baik, Pak. Astungkara baik. Nah, karena hari ini kita pembelajaran yang pertama, terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan diri. Ya, adik-adik di sini nama Bapak Made Waisnawa Putra, bisa adik-adik panggil Pak Made. Nah, untuk lebih lanjut tentang perkenalan, Bapak juga pengen tahu masing-masing dari kalian, kita bisa chat melalui grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp-nya sudah Bapak buat di sini. Ya, di sini sudah Bapak input. Nah, dapat adik-adik lihat. Di sini ada Putu Julia, Wayan Ratih, Ketut Cika, dan yang lain. Nanti bisa chat secara pribadi. Oke, adik-adik, baik. Sebelumnya kita mempelajari pembelajaran hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang Kitab Suci Weda. Nah, sebagai umat Hindu yang baik, alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar, kita melaksanakan bakti kepada Ida Sang Widi terlebih dahulu sebagai kontekstual nyata kita belajar hari ini. Setuju? Setuju, Pak. Oke, baik. Adik-adik semua ambil sikap sempurna. Ya, tegapkan badannya, ambil sikap amusti karana, letakkan di luar hati, tenangkan pikiran. Latih sudah siap? Ya. Baik, kita akan melakukan puja Trisanya. Silahkan diikuti dengan baik. Puja Trisanya.
Narayanu Nadiyatyo Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya Kita Angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa At permadat kesamam Om Santi 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 Astungkara, adik-adik, kita telah melakukan persembahyangan hari ini. Ya baik. Selanjutnya, setelah melakukan puja Trisandya, mari kita adik-adik untuk mengisi kemerdekaan di era globalisasi ini, untuk membiasakan literasi bela bangsa sebagai anak Indonesia yang baik. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya. Adik-adik sudah siap? Sudah, Pak. Ya, ambil sikap Sudah, Pak. hormat ya, badannya tegap. Indonesia tanah air
Link absen akan Bapak kirim melalui link Google Form. Adik-adik bisa lihat di grup ya. Bapak sudah mengirim link di sini. Sebentar, biarin. Nah, ini di kuis ini ada link absen. Nanti adik-adik bisa langsung isi di situ. Nah, formatnya seperti ini. Bisa menulis nama, tempat, tanggal, dan tahun, waktunya, terus nanti berikutnya ada penugasan di sini. Nah, untuk yang ibaratnya kurang paham, bisa langsung chatting secara pribadi melalui WhatsApp ke Bapak ya. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Pak. Oke, baik kita. Baiklah. Selanjutnya kita akan menuju materi selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan untuk apa sih kita belajar hari ini, tentang tujuan kita dan kontrak belajar kita. Mohon adik-adik perhatikan dengan baik, sekaligus bagaimana pelajaran ini akan berlangsung dari awal sampai akhir. Ya, bisa terlihat adik-adik? Bisa, Pak. Oke, Bapak zoom ya, biar lebih besar ya. Nah, di sini adik-adik sedang belajar tentang materi bab 1 tentang Kitab Suci Weda. Nah, adik-adik, Kitab Suci Weda ini akan kita tempuh selama 4 kali pertemuan, di mana pertemuan saat ini kita sedang membahas tentang pengertian Weda dan pentingnya belajar Weda. Sudah dapat adik-adik tangkap dengan baik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, mengenai pertemuan-pertemuan berikutnya, link ini akan Bapak bagikan lagi ke WA Group. Nah, tujuan belajar kita hari ini, adik-adik, nah di sini bisa adik-adik baca dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan metode pendekatan saintifik. Adik-adik diharapkan mampu memahami Kitab Suci Weda sebagai tuntunan hidup, mampu mengkodifikasikan Kitab Suci Weda sebagai tuntunan hidup, sehingga adik-adik nanti dapat menghayati ajaran Kitab Suci Weda sebagai tuntunan hidup dan berperilaku disiplin dalam mengamalkan ajaran Kitab Suci Weda dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, selanjutnya di sini langkah-langkah belajar kita dari awal sampai akhir bisa dibaca sendiri. Nanti adik-adik akan Bapak berikan video pembelajaran terkait dengan materi pertama tentang pengertian Weda dan materi yang kedua tentang pentingnya belajar Weda. Lalu adik-adik di situ mengamati, mencatat poin-poin pentingnya dan mempresentasikan nanti dalam bentuk keterangan singkat. Selanjutnya adik-adik akan Bapak berikan penugasan secara online terkait dengan video tersebut. Nanti bisa kalian simak sembari pembelajaran ini berlangsung. Oke, adik-adik bisa dipahami bagaimana kita akan melakukan kegiatan ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya, sebelum kita beranjak ke video pembelajaran, di sini Bapak akan menampilkan sebuah gambar sebagai analisis atau stimulus adik-adik di awal pembelajaran. Nah, ini yang paling atas gambar apa adik-adik? Gambar hewan, Pak. Hewan, betul sekali. Gambar apa? Hewan Sapi apa kerbau itu? Rati. kerbau. Kerbau. Wow. Ya, betul sekali. Nah, di sini apa
yang terjadi pada hewan ini ketika berjalan di jalan umum? Dia berjalan dengan rapi. Berjalan dengan rapi. Nah, Rapi. coba di bawahnya kita lihat. Ini apa ini? Di bawah ini. Manusia. Di dalam jalan raya terlihat apa yang terlihat perbedaan antara gambar di atas dan gambar yang di bawahnya? Di atas dan gambar yang di bawahnya. Coba di sini Bapak pengen salah satu dari adik-adik menjelaskan. Apa sih perbedaannya gambar yang di atas dan di bawah tadi? Coba yang bisa tunjuk tangan. Silakan. Ya, Komang Lisna mungkin sudah greget kayak ya ingin menjawab. Silakan Komang Lisna. Ya Pak, perbedaannya kalau yang di atas tuh binatang, walaupun dia binatang tapi tetap bisa rapi di jalan raya karena dia punya insting, sedangkan manusia yang di bawah itu walaupun dia sudah belajar tetapi tidak bisa rapi karena manusia hanya belajar menghafal, belum bisa melakukannya secara nyata. Oke, tepuk tangan untuk Komang Lisna, luar biasa lagi analisisnya. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menganalisis gambar di media pembelajaran tersebut? Coba tunjuk tangan. Nanti yang berani Bapak kasih nilai spesial. Oke. Wayan Ratih sudah raise hand. Silakan. Yang di bawah itu menunjukkan bahwa itu belajar hanya dengan menghafal saja. Selama ini manusia belum bisa melakukan secara nyata walaupun dia memiliki pikiran atau WWK. Sedangkan yang di atas adalah kerbau yang berjalan mengikuti hati nuraninya. Wah, luar biasa sekali ini Wayan Merah. Tepuk tangan untuk Wayan Merah teh, adik-adik. Coba selanjutnya Bapak minta Sekar. Coba apa analisisnya dari gambar tersebut? Analisis menurut saya yang di atas binatang dan yang di bawah manusia mengendarai mobil. Menurut saya, kenapa kita bisa kalah sama binatang? Padahal kita mempunyai kemampuan lebih yaitu WWK. Sedangkan hewan yang hanya bisa disuruh-suruh tapi dia tetap berbaris dengan rapi, tidak kayak manusia. Oke. Selanjutnya. Kayaknya belum selesai nih. Silakan. Yang manusia yang mempunyai ilmu lebih yaitu WWK. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Sekar. Luar biasa sekali. Coba selanjutnya Wicandra. Ini kayaknya sudah berpikir keras ini. Wicandra Dewi ya. Silakan. Mute-nya dibuka dulu, Nak. Mute-nya. Sip. Oke, silakan. Hewan yang di atas bisa berbaris rapi dari manusia yang sudah belajar Weda tetapi tidak menggunakannya dalam kehidupan nyata. Manusia bisa kalah dengan hewan yang bisa berbaris rapi tetapi manusia malah berantakan. Oke, luar biasa sekali. Mungkin selanjutnya Saseh bisa mendengarkan suara Bapak? Ya, dibuka mute-nya. Hewan. Nah, menurut Saseh gimana? Coba dibuka dulu mute-nya. Iya, Pak. Hewan yang ada di gambar itu menurut saya lebih menjadi kayak apa ya? Jadi itu lebih pintar dari manusia walaupun dia itu seorang. Iya.
Oke, baik sekali. Tepuk tangan buat Sahseh ya. Luar biasa semua. Nah, adik-adik, biar lebih penasaran, Bapak tidak menjawab mengenai analisis gambar kedua tadi. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, ada keterangan. Coba kita baca. Dewasa ini banyak manusia yang berpenampilan agamis dan terlihat tekun mempelajari agama. Namun mengapa mereka semakin bodoh? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa kok semakin belajar agama kok ngancan belajar agama, ngancan belok? Nah, tidak usah dijawab sekarang. Rati sudah penasaran ya. Kita simpan dulu. Kita masuk ke inti pembelajaran dulu ya. Oke? Ya, selanjutnya adik-adik sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, adik-adik siapkan alat tulis kerja yang perlu digunakan nanti untuk mencatat dan lain-lain. Sudah semua siap ya? Oke, sudah megang pena semua. Nah, instruksinya adik-adik nanti akan Bapak tayangkan kedua buah video. Nah, ini video yang pertama. Adik-adik nanti tugasnya mengamati dan menganalisa poin-poin penting yang disampaikan pada video pembelajaran di bawah ini terkait dengan materi kita hari ini. Yang pertama, pengertian Weda. Yang kedua, ada yang masih ingat? Apa yang kedua? Manfaat belajar Weda. Iya, manfaat belajar Weda. Bagus sekali. Sudah siap adik-adik? Sudah, Pak. Oke, Komang Lisna sudah siap? Sudah, Pak. Iya, Wicandra sudah siap? Sudah, Pak. Astung Kara. Oke, kita langsung saja ya. Tidak usah berlama-lama. Kita langsung play. Om Swastiastu. Pengetahuan suci yang bersumber dari Brahma mengajarkan ajaran tertinggi bagi umat manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup material maupun spiritual yang disebut sebagai kitab suci Weda sebagai sumber kebenaran yang abadi. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, berakar dari kata Ved yang berarti mengetahui atau pengetahuan suci yang maha sempurna, selalu menjadi solusi dalam setiap kehidupan dengan ajaran yang tetap relevan sepanjang masa. Kitab suci Weda merupakan jiwa yang meresapi seluruh ajaran agama Hindu, mengandung berbagai nilai-nilai universal, mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia berdasarkan materi isi dan ruang lingkupnya. Melalui Maharshi Manu membagi jenis isi Weda ke dalam dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti merupakan wahyu Tuhan yang diterima melalui pendengaran suci para Maharshi atau Saptarshi, 7 Maharshi penerima wahyu Tuhan yang diturunkan sesuai periodisasinya. Selanjutnya dibagi ke dalam 4 kelompok atau himpunan. Oleh karena itu, Weda Sruti juga disebut Catur Weda atau Catur Weda Samhita, di antaranya sebagai berikut. Oke. Bagaimana? Sudah mendapatkan jawabannya dari tayangan pertama tersebut? Sudah, Pak. Oke, Astung Kare. Nah, adik-adik simpan dulu jawabannya. Selanjutnya kita akan next ke video selanjutnya. Setuju? Masih semangat? Masih, Pak. Oke.
Nah, link YouTube yang kedua berikut ini akan terkait dengan tujuan pembelajaran yang kedua. Ayo, coba adik-adik sebutkan bersama-sama apa sih tujuan pembelajaran kita yang kedua? Tujuan pembelajaran yang kedua? Komang Lisna, coba. Untuk mengetahui manfaat belajarnya kitab suci Weda. Oke, untuk mengetahui apa sih manfaat belajar kitab suci Weda, Pangdo nyen adik-adik ngancan melajah Weda, ngancan blog. Maksudnya kayak mana sih Pak Made? Bikin saya penasaran aja. Kok orang belajar Weda, bukannya makin pinter kok makin blog? Atau ada yang beranggapan, kok Pak Made kata kak saya, gak usah belajar agama, gak usah belajar Weda, nanti kamu bisa jadi mangku gitu ya. Ya semuanya jadi latih, jadi mangku, diolok-olok di masyarakat. Jadi tidak seperti itu ya adik-adik ya. Nah, berikut adalah jawaban dari semua pertanyaan tersebut. Adik-adik simak dengan baik ya. Iya, Pak. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् Om Swastiastu, salam Dharma. Sejumlah orang menanyakan kepada saya, apa kegunaan kita mempelajari pustaka Suci Weda? Saya akan jawab dengan langsung mengutip dari pustaka Suci Weda, apa sesungguhnya kegunaan kita mempelajari pustaka Suci Weda. Saya akan menjawab yang pertama, mengutip dari pustaka Atharva Weda. Ya para dewata, kami memuji Weda yang bagaikan ibu yang memberikan anugerah, yang membuat suci dan yang saleh semua orang-orang yang suci. Semoga engkau mengilhami kami dan memberi usia panjang, kehidupan yang penuh semangat kerja, keluarga yang baik, kemasyuran, kekayaan, serta kemuliaan kedewataan sebelum berangkat ke kayangan. Mantra Atharva Weda ini menekankan pada sejumlah hal, yakni dengan mempelajari Weda akan memberikan kita, menuntun kita pada kemakmuran, semangat kerja, kemasyuran, bahkan kekayaan. Sebab Weda bagaikan ibu kandung kita untuk membimbing, mewujudkan kemakmuran dalam hidup. Dengan demikian, tidak benar bahwa mempelajari pustaka Suci Weda hanya membuat kita menjadi orang yang spiritual, tetapi justru menuntun kita untuk menggapai kemakmuran dalam hidup kita. Oke, adik-adik bisa ditangkap apa maksud dari video pembelajaran tadi? Bisa, Pak. Oke, baiklah. Berikutnya di sini setelah melihat tayangan dan mengamati tayangan video 1 dan video 2, selanjutnya adik-adik akan mempresentasikan secara singkat dan mandiri analisis dari hasil pengamatan kedua tayangan tersebut terkait tujuan pembelajaran kita. Oke. Sudah siap? Coba siapa yang berani tunjuk tangan duluan tentang yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama. Tentang apa sih itu kitab suci Weda? Silahkan Raisen tunjuk tangan. Oke, Lisna luar biasa sekali. Silahkan. Ya Pak, jadi menurut saya Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang berakar dari kata wed yang artinya mengetahui atau pengetahuan yang suci. Weda menjadi solusi dari berbagai masalah. Weda merupakan ajaran yang filsafahnya itu sepanjang masa. Luar biasa sekali, mendalam sekali analisisnya. Tepuk tangan untuk Komang Lisna. Luar biasa sekali. Sebentar. Oke, selanjutnya siapa yang bisa memberikan tanggapan terhadap video yang pertama?
Oke, silakan untuk Wayan Merate. Waktu Bapak berikan. Weda berasal dari bahasa Sanskerta. Weda yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntutan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau prawidya. Weda dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, Weda Sruti. Weda Sruti adalah wahyu Tuhan yang dikirim melalui pendengaran. Yang kedua, ada Weda Semerti, yaitu wahyu Tuhan yang dikirim melalui ingatan. Sekian. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Wayan Merate. Bagus sekali ya dua penjawabnya ya. Mungkin siapa lagi yang berani menjawab? 3 orang lagi. Oke, Wicandra. Silakan. Weda berasal dari dari bahasa Sanskerta. Yang Weda berawal dari kata wid yang artinya mengetahui atau pengetahuan. Weda adalah ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna dan kekal abadi serta berasal dari yang widiwasa. Kitab suci Weda dikenal pula dengan Sruti yang artinya bahwa kitab suci Weda adalah wahyu yang diterima melalui pendengaran suci dengan kemekaran intuisi para maharesi. Luar biasa sekali. Luar biasa ada nih. Ayo selanjutnya mungkin Sekar atau Saseh. Siapa lebih dulu nih? Sekar ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, Weda juga merupakan ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau aparawidya. Weda juga takut dengan orang bodoh, karena Weda takut kalau ilmu dan ajarannya disalah tafsirkan. Disalah tafsirkan artinya disalahartikan, karena Weda memiliki ilmu filsafat yang sangat tinggi, sehingga jika dipelajari tanpa pemahaman, Itihasa dan Purana atau bantuan seorang guru maka dapat disalahartikan. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ini anak-anak Bapak ini kok bisa pinter-pinter kayak gini ya. Keren sekali adik-adik hari ini. Mungkin Saseh selanjutnya dibuka videonya sama mute-nya. Silakan waktu dan tempat Bapak, persilakan. Weda berasal dari kata fit yang artinya ilmu pengetahuan. Weda juga takut dengan orang-orang bodoh karena takut disalahartikan. Weda juga siapapun boleh belajar Weda karena Weda juga merupakan tuntunan rohani. Udah itu aja Pak. Mungkin saya nggak lihat videonya tadi, maksudnya cuma sedikit. Oh iya. Nanti video lengkapnya Bapak kirim di WA Group ya. Nanti Wayan Merate atau rekan-rekan yang lainnya bisa membagikan ke Saseh ya. Luar biasa sekali adik-adik. Bapak bangga sekali dengan kalian. Nah, sekarang selanjutnya video pembelajaran yang kedua. Nah, masih ingat adik-adik tentang apa tadi? Manfaat dari Weda. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang menjawab menjadi mangku atau dukun atau balean. Bapak nggak berharap ibaratnya adik-adik jadi balean ya. Itu hanya improvisasi dari Bapak. Semuanya itu baik sebenarnya budaya kita. Agar maksud Bapak kita ini sebagai umat Hindu tidak memikirkan Weda ini dengan cara yang salah seperti katakan Saseh dan Sekar tadi. Ya, maka itu kita harus belajar menggunakan guru dan tuntunan itihasa terlebih dahulu. Nah, adik-adik. Video yang kedua. Siapa yang pertama tunjuk tangan? Silakan. Oke, Wayan Merate. Silakan. Menurut saya, manfaat mempelajari Weda tidak hanya menjadikan kita menjadi orang yang spiritual, tetapi Weda juga dapat menuntun kita menjadi orang yang kaya ekonomi, bisa menjadi pemimpin keluarga, masyarakat, dan juga bela negara.
Di kitab suci Weda, kita mendapatkan paket kompleks. Semua ilmu pengetahuan ada di kitab suci Weda. Dan kita bisa mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu Moksantam Jagaditam Yaca Iti Dharma, atau bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Luar biasa sekali. Anak Bapak satu ini ya. Wah, Bapak sangat senang ya hari ini belajar bersama kalian. Jawabannya super-super sekali. Coba siapa selanjutnya? Raise hand. Ayo, yang berani raise hand selanjutnya. Nilainya selalu besar-besar. Bapak melihat keaktifan kalian sambil belajar. Ini berlangsung. Silakan. Ayo, siapa? Setelah Rate. Kayaknya udah nggak sabar ini. Oh iya, Sase, silakan. Dengan mempelajari Weda, kita tidak hanya mendapatkan kebahagiaan, tapi kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat banyak sekali. Karena di kitab suci Weda kita dapat menjadikan diri kita lebih baik lagi. Selain itu, Tuhan akan senang karena kita rajin membaca kitab suci Weda. Semua masalah-masalah ada semuanya di kitab suci Weda. Oke, penjelasannya luar biasa sekali itu. Ya, tepuk tangan dua penjawab pertama. Selanjutnya mungkin yang udah nggak sabar ini Komang Lisna ini. Dari wajahnya Bapak sudah bisa lihat. Silakan Komang Lisna. Ya, Pak. Jadi Weda ini sudah mencakup seluruh ajaran, baik itu spiritual maupun material. Di kitab suci Weda, kita bisa menuntun hidup kita menjadi lebih baik. Weda ini sudah sebagai ibu kandung kita yang menuntun kita dan membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Sekian. Luar biasa sekali. Selanjutnya mungkin Wicandra. Manfaat belajar Weda sebagai sumber kebenaran tingkah laku. Kita sebagai agama sebagai umat Hindu dan hidup jaminan terhadap keselamatan makhluk hidup dunia baik sekarang maupun mungkin sinyalnya atau HP-nya agak didekatkan sedikit ya, Wicandra ya. Tadi Bapak dengar jelas, cuman masih agak patah-patah suaranya karena sinyal atau peletakan mikrofon HP. Bagus sekali ya Wicandra ya. Terakhir Sekar. Nah, silakan. Dengan kita mempelajari kitab suci Weda, kita akan menuntun kita pada kemakmuran, semangat kerja, dan kekayaan. Sebab Weda bagaikan ibu kandung kita, membimbing kita mewujudkan kemakmuran dalam hidup. Bahkan dengan demikian tidak benar bahwa mempelajari Weda, pustaka suci Weda hanya membuat diri kita menjadi spiritual, tetapi justru menuntun kita untuk mewujudkan kemakmuran dalam hidup. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Kalian anak-anak yang hebat sekali. Nah, adik-adik, Bapak rasa adik-adik mempresentasikannya sudah dengan baik. Tujuan pembelajaran 1 dan 2. Selanjutnya di sini Bapak akan mengarahkan kalian. Di sini selain dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi, adik-adik juga bisa mencari sumber terkait dengan materi yang kita pelajari melalui internet, buku yang terdapat di perpustakaan atau koleksi kalian, atau bisa juga bertanya dengan orang tuanya di rumah. Ya, bisa dipahami adik-adik ya? bisa Pak. Oke. Nanti tentang diskusi itu nanti adik-adik bisa tulis dalam rangkuman terstruktur yang nantinya akan dikumpul dalam bentuk foto, link Google Form, atau formatnya bisa menggunakan PDF. Seperti itu. Nanti pengumpulannya bisa melalui WA Group. Nah, di sini sudah Bapak sediakan linknya untuk pengumpulan. Nah, ini dia bentuk linknya. Nanti adik-adik bisa upload di sini ya. Bisa dimengerti adik-adik?
Oke, jika sudah bisa dimengerti, kalau ada yang kurang jelas, nanti jangan sungkan-sungkan untuk bertanya langsung ke Bapak secara pribadi melalui WA ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya. Nah, penutup, tepat sekali rasanya pembelajaran ini berlangsung. Nah, di sini adik-adik Bapak akan menyimpulkan materi ini bersama-sama dengan kalian, sekaligus memberikan motivasi kepada kalian terkait dengan masih ingat nggak foto apa yang Bapak tampilkan di awal pembelajaran tadi? Foto hewan kerbau dan Ya. Nah, ini fotonya ya. Terus di bawahnya ada pertanyaan. Nih, Bapak zoom biar besar ya. Bisa dibaca? Bisa dibaca? Bisa, Pak. Nah, pasti sekarang adik-adik sudah tahu apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan maksud Bapak memberikan gambar stimulus di awal pembelajaran tadi. Coba sebelum Bapak yang menjawabnya sendiri, ada yang bisa menjawab kenapa orang itu semakin belajar Weda kok semakin bodoh sih? Ada masalah apa sih di diri mereka tersebut? Ayo coba Raisen, siapa yang berani menjawab pertama? Oke, Sase. Silakan, Nak. Mute-nya dibuka dulu. Kenapa orang itu belajar Weda menjadi bodoh? Karena Weda disalahartikan atau disalah tafsirkan oleh orang tersebut. Makanya bukannya menuntun mereka menjadi orang yang pintar, malah menjadi orang yang bodoh. Terima kasih. Bagus sekali. Luar biasa. Ayo selanjutnya pasti lebih greget ini. Ayo, siapa selanjutnya? Pasti lebih greget. Ayo, tunjuk tangan, Raisen. Ayo, jangan malu-malu. Iya. Wayan Merati. Waktu Bapak persilahkan. Karena seperti yang saya katakan tadi, manusia itu walaupun dia bisa menghafal banyak sekali ilmu pengetahuan, tetapi dia tidak melakukannya secara nyata, itu tidak akan ada gunanya. Jadi mereka akan semakin bodoh karena mereka tidak melakukannya secara nyata. Jadi penyebab kebodohan yang dibilang Ratih oleh Sase tadi nyambung ke Ratih nih ya, karena dia hanya menghafal, tidak melakukan. Oke, bagus sekali, nyambung sekali. Tepuk tangan untuk Ratih. Selanjutnya siapa lagi? Ayo tiga ini. Wicandra. Coba Wicandra dulu. Ini tampaknya sudah sangat serius ya. Kayaknya sudah disiapkan benar jawabannya. Silakan Wicandra. Komang Lisna juga sudah gak sabaran ini untuk menjawab ya. Silakan Wicandra. Karena Oke, nampaknya sinyalnya mungkin disiapkan dulu ya, Wicandra ya. Kita langsung ke Komang Lisna. Silakan Komang Lisna. Iya, Pak. Jadi Weda itu sebenarnya tidak salah. Yang salah itu ya yang penggunanya, yang pembelajarnya, karena salah mengartikan Weda tersebut. Makanya manusia itu tidak bisa memahami apa isi dari Weda tersebut. Dan hanya bisa menghafal Weda tapi tidak bisa melaksanakannya secara nyata. Sekian. Duweg memaca Weda, liu hafal sloka, tapi perilakunya nu beler ya, demen menceki, nu demen minum minuman keras, nu demen selingkuh. Nah itu tipe-tipe orang yang seperti yang dikatakan Lisna tadi ya,
Luar biasa sekali. Ada orang sudah belajar Weda, cuman perilakunya di masyarakat tidak bagus. Tetangganya lagi musim Covid seperti ini sedang kesusahan. Tuleh gen sing kanting ka engka pisagane sing ngidang ajeng, tinglah bas. Yo nar itsa kesimpang randu main di rumah makan apa itu yang bagus itu, beli makanan banyak, pisagane bukarete hargane mudah, sawit mudah, selo sing laku, mih ratu. Ya kasihan sekali, nggak ada yang peduli dengan yang begitu. Nah itulah tanda seperti yang Komalisna bilang tadi terkait dengan Ratih dan Sase, bahwa orang itu hanya belajar Weda di mulut saja. Iya, betul sekali. Hanya dalam ranah hafalan. Wah, pakai gelang tridatu besar, poleng, kepuro, pakai sentong, dandanannya, misi genitri, segala macam. Tapi di rumahnya kerjaannya apa? Berantem sama istri, atau kalau yang seusia kalian membantah orang tua, tidak mengerti keadaan keluarga di musim Covid, bapaknya lagi nggak punya duit, Pak minta HP. Waduh, kan jadinya gimana ya? Pak pulsa yang lah, padahal paketnya masih banyak, berbohong sama orang tua seperti itu. Ya, jadi itu ya, adik-adik. Nah selanjutnya mungkin dari Sekar. Oke, yang terakhir. Ya, kalau menurut saya sama juga Pak, kayak Ratih, karena dia belajar Weda hanya dihafalkan saja, tidak dilaksanakan secara nyata. Karena dia hanya Weda itu tuh jangan takut dengan orang bodoh ya, karena takut ilmu dan ajarannya itu disalah tafsirkan. Karena Weda memiliki ilmu filsafat yang sangat tinggi, sehingga jika dipelajari tanpa pemahaman fikih asal dan purana, maka akan disalah tafsirkan. Ya, luar biasa sekali. Betul ya adik-adik ya. Jadi di sini motivasi dari Bapak. Jadi adik-adik sudah tahu ya makna dari gambar ini. Ya, sekarang ya pasti semua sudah terjawab. Nah, di sini terlihat manusia dengan WWK-nya, dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Hidayat Yang Widi. Tapi apa kenyataan? Bisa lihat adik-adik di sini sendiri ya. Di jalan yang mereka sudah pakai mobil segala macam, udah ada rambu-rambunya, tapi mereka semrawut seperti ini. Beda dengan Embe. Si Embe ini pinter dia. Nih pemimpinnya pertama siapa nih? Ketua OSIS-nya ini ya. Ini ketua OSIS-nya. Ini Ratih ya. Ini siapa ini? Sekar. Ini Sase. Wah, Sase kayak gini. Ini yang paling belakang ini ada orangnya ini. Yang ngangon ini siapa ini? Dwi Chandra ini. Ya. Ini Ratih sih paling depan pemimpinnya. Bagus ya, anggotanya nurut semua. Bercanda ya adik-adik ya. Jangan dianggap serius. Nah, seperti itulah pembelajaran yang baik, di mana adik-adik tidak hanya dalam ranah menghafal, dalam ranah menghafal saja belajar Weda. Adik-adik bisa lihat saat ke pura. Wih, penampilannya luar biasa ya. Pakai udeng kayak pemangku, pakai saput poleng, kayak balian sudah. Ya. Terus apalagi aksesorisnya? Gelangnya banyak, tridatunya berlapis-lapis, seolah-olah keyakinannya tinggi. Tapi apa yang dikerjakan? Ke di pura meceki. Nah, biasanya sebelum mekemit di pura itu apa kegiatannya di pura? Di pura meceki. Ada tabuh rah atau adu ayam itu malah dijadikan arena metajen. Nggak boleh ya. Udah metajen. Bawaannya apa? Minuman keras di pura. Aturannya buta kalanya yang disupat dengan menggunakan caru.
menjadi sifat-sifat kedewataan, akhirnya apa? Manusianya malah yang menjadi buta kala, karena manusianya di situ yang metajen, malah meceki, malah minum minuman keras. Seperti itu ya adik-adik ya. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Ya, Pak. Astungkare. Ya, mungkin ada yang lagi musikan di rumahnya. Nah, saran Bapak untuk adik-adik agar kita tidak hanya belajar Weda di ranah pemahaman. Kalau umat lain itu apa sih? Kalau bertanya ciri-cirinya kita sebagai umat Hindu, kan nggak ada ciri-cirinya. Kalau kayak umat Muslim, dia pakai hijab, pakai peci. Kalau yang laki-laki berjenggot, pasti orang sudah tahu bahwa ini adalah umat Muslim. Kalau umat Hindu gimana? Kalau kalian gimana? Biar orang tahu bahwa kalian umat Hindu. Ayo. Nah, pada bingung kan? Nah, adik-adik tunjukkan dengan tiga kerangka agama Hindu itu: tatwa, susila, upacara yang terdapat di dalam Weda. Yang paling kalian tampilkan adalah etikanya atau susilanya sebagai umat Hindu, di mana adik-adik memiliki ciri-ciri perbedaan: sopan santun, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Seperti kata Lisna tadi, tidak hanya dalam hafalan saja. Kalian aja Bapak kasih Bhagavad Gita biasanya 10 sloka waktu 1 minggu, hafal kan? Iya. Tapi udah melaksanakan belum kata-kata yang di dalam Bhagavad Gita tersebut? Belum. Sampai tadi siapa namanya? Komang Lisna sampai benar-benar bilang bahwa kita ini hafal banyak sloka, tapi sembahyang aja jarang-jarang gitu. Itu memang luar biasa sekali ya. Sembahyangnya bolong-bolong. Tapi kalau HP, chat WA, terus mendekatkan diri kepada sang yang medsos, itu tidak bisa lupa ya. Bahkan sampai tidur di atas bantal itu masih lihat sampai matanya merah. Apoyo status iwayan atau ibli bagus. Nah, beli bagus lagi galau, ngupload TikTok. Bahagia itu sederhana. Bahagia kok sederhana. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jangan sampai kita lebih mengutamakan eling kepada sang yang medsos tadi. Sehingga apa? Kita terisannya jarang-jarang. Nanti ide betaranya disanggah, berubah nanti wujudnya menjadi sang yang ketekok. Tahu adik-adik sang yang ketekok? Ayamnya saking adik-adik tidak rajinnya sembahyang. Jadi ayamnya di rumah bikin sarang di pelinggih-pelinggihnya itu bertelur dia di sana. Nah, ide betaranya berubah menjadi ayam ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, untuk memulainya adik-adik Bapak sarankan jika sehari-hari misalkan sore hari gitu ya, misalkan biasanya ayo Ratih, ayo Sase, ayo Wicandra, ayo Sekar, ayo Lisna, sembahyang dulu, udah sore nih, perempuan nggak baik sore-sore keluyuran kemana-mana. Tapi bapaknya masih pakai handuk, masih ngerokok. Kene batisnya ngerokok do kene ngerokok batisnya. Maaf ya, Bapak contohkan rokok kipas-kipas sambil ngopi. Tapi anaknya sudah dimarahin. Kalian sudah dimarahin? Bener nggak kayak gitu kejadian biasa? Masih kipas-kipas belum mandi. Nah, agar itu bisa adik-adik tularkan virus yang baik, mulai detik ini adik-adik coba kita bersama-sama, termasuk Bapak juga nanti akan berusaha merubah diri ke arah yang lebih baik. Caranya apa? Adik-adik sore-sore jam 5 itulah udah mandi ya, mandi sisiran, pakai baju sembahyang, nggak usah yang bagus-bagus, yang penting bersih dan rapi. Siapkan sarana sembahyang. Ya, sembahyang duluan. Nanti bapaknya akan malu sendiri.
Ini anak saya sudah rajin sembahyang, saya aja masih pakai anduk, mandi belum. Akhirnya apa yang terjadi? Adik-adik secara tidak langsung akan menebarkan virus dharma, virus kebaikan ke keluarga kalian. Dan keluarga kalian nanti adiknya melihat kalian, kakaknya melihat kalian akan ikut, ya, menjadi baik semuanya. Nah, pesan Bapak agar kebaikan ini tidak berhenti di kalian. Kalian yang hebat ini, ya, bisa ya adik-adik ya. Tidak hanya dalam ucapan, tapi langsung tindakan nyata. Kalau menolong orang tidak hanya dengan uang, tapi apa yang adik-adik punya, bisa dengan tenaga, bisa dengan pemikiran, ya, sesuai dengan kapasitas kalian. Terus tanamkan hal-hal positif yang ke dalam diri kita. Kata Awatara Krishna apa? Apapun yang kalian tanamkan, yang kalian pikirkan ke dalam diri kalian, kalian akan menuju kepada apa yang kalian pikirkan tersebut. Kalau kita berpikir positif, menanamkan diri hal yang positif, maka hidup kita akan terarah pada hal yang positif. Begitu juga sebaliknya. Nah, demen nyebong, ruwet, gen, semongan bos sepet, sebongnya jelek, udah belum mandi, terus selalu marah-marah, nggak jelas, ngamuk, ken mama segala macam, onden nyapu di rumah bong ngamuk. Nah, masa depannya, jodohnya akan ketemu orang-orang yang sama. Jadi jangan adik-adik salahkan diri sendiri. Pak, jodoh saya kenapa kumel saja jelmane ngeri baju singnya uranan tiangnya nanti tapi ya setelah adik dewasa kok seperti itu ya. Nah, karena kita sendiri memulainya dengan itu, seperti magnet atau seperti sinyal radio. Kalau sinyal radio itu tidak sama frekuensinya, tidak akan ketemu, ya kan? Nah, adik-adik juga apa yang kalian lakukan hari ini adalah tabungan karma kalian. Apa yang kalian akan dapat di masa depan adalah buah dari karma-karma atau wasana yang kalian tanam hari ini. Ya, lakukanlah hal yang baik. Ya, selalu berdoa kepada Ida Sang Yang Widi-Wasa dan selalu berusaha. Maka adik-adik mudah-mudahan akan menjadi orang-orang yang sukses ke depan. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Pak. Nah, selain itu, tambahan sedikit lagi. Nah, anak-anak seperti itulah yang tidak hanya ngomong aja, ya, yang tidak hanya ngomong aja, yang disebut dengan anak-anak yang suputra. Tidak hanya laki-laki, tapi perempuan. Pengertian suputra itu. Anak-anak itulah yang nantinya akan mampu menyelamatkan 7 tingkatan leluhurnya ke atas. Peka, nini, saudara yang sudah meninggal, itu akan adik-adik selamatkan dengan cara apa? Selalu menanamkan hal-hal yang baik, selalu belajar Weda, literasi Weda, dan bisa menyelamatkan 7 keturunan kalian nanti yang akan lahir di generasi yang mendatang. Keturunan kalian akan menjadi bagus. Adik-adik nanti kalau nanti sudah masanya menikah akan mendapatkan anak yang baik, akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Itu semua kalian yang nanam. Apa yang kalian tanam hari ini. Percayalah itu. Tuhan sudah menyebutkan itu di dalam kitab suci Weda. Itulah gunanya kita belajar kitab suci Weda. Luar biasa sekali adik-adik ya. Jadi tidak hanya kitab suci Weda itu menuntun kita menjadi pemangku. Jadi seperti kata kalian tadi, semua keilmuan sudah ada di dalam kitab suci Weda. Makanya sugih pelajari Weda. Makanya bisa memimpin jadi ketua kelas di kelas, pelajari Weda, pelajari Astabrata, ajaran kepemimpinan, pelajaran Niti Sastra. Pengen jadi cita-citanya jadi dokter, jadi perawat, pelajari Ayurveda. Ya, tambahi lagi dengan Atharvaveda. Sakit-sakit ini penyakitnya tidak medis, wah bisa kita menangani penyakit itu secara non medis. Hebat kan? Apa yang terdapat di dalam Weda kompleks sekali. Oke adik-adik bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik.
Ya, selanjutnya kalau begitu kita akan menonton video tayangan refleksi belajar biar adik-adik tidak tegang ya. Bisa dilihat PowerPoint Bapak? Bisa, Pak. Sebentar. Bisa, Pak. Recordnya biar habis dulu. Nah, di sini adik-adik ada percakapan antara orang ateis atau tidak beragama dengan orang yang selalu percaya dan melibatkan Tuhan dalam segala kegiatan yang ada dalam kehidupannya. Nah, inilah pentingnya kita mempercayai Tuhan. Disimak ya. Ya, adik-adik. Jadi profesornya kalah debat ya sama anak kecil itu ya. Sebenarnya itu adalah iklan susu yogurt itu. Jadi tujuan iklan itu sebenarnya pas anak itu kalau anak itu minum susu jadi dia jadi pinter gitu. Cuman ini yang bikin iklan bagus. Jadi intinya si Mark Angel yang mendapat penghargaan YouTube tersebut dia selalu percaya Tuhan. Dia melibatkan ide Sang Yang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap kegiatan dalam kehidupan. Adik-adik udah melakukannya belum? Coba. Belum ya? Nah, mulai sekarang kalau mau ngapain aja. Diam dulu. Misalkan pagi. Ratu Betara, Sang Yang Widi Wase, leluhur yang sarang sami, Sang Yang Tatu, berdoa sebentar. Saya mau melakukan aktivitas apa? Mohon bimbingannya, pencerahannya terhadap hati, pikiran, dan perkataan saya. Semoga saya bisa melewati hari ini dengan baik. Ajak beliau dalam setiap kegiatan kita. Astungkara adik-adik, jika adik-adik sudah menerapkan hal yang sudah Bapak sarankan ini, adik-adik akan mencapai kesuksesan yang kita sebut dengan moksatam. Apa lanjutannya? Moksatam, Jagadita, Yaca, Itidharma. Apa artinya adik-adik? Bahagia di dunia dan di akhirat. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali. Ya, baiklah adik-adik. Selanjutnya di sini Bapak akan memberikan evaluasi tentang apa yang sudah kita pelajari, LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya adik-adik sudah Bapak cantumkan di WA ya. Nah, ini linknya tinggal kalian klik. Nanti adik-adik akan masuk ke dalam kuis ini. Nah, di situ ada videonya tentang pembelajaran tadi. Nah, di sini ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini poinnya 20. Jadi kalau adik-adik benar 5, jadi adik-adik dapat nilai 100 ya, sesuai dengan jawaban yang diharapkan. Nah, pertanyaan ini tentu terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita simak secara bersama-sama tadi. Gimana adik-adik sudah jelas langkah-langkah dalam menjawab soal kuis ini? Sudah, Pak. Nah, masih ingat tujuan pembelajaran kita ya? Agar pembelajaran kita tidak melenceng. Nganginan, ngauhan, ngajohan, ngelodan, ngajanan. Tidak jelas ya? Oke. Nah, baiklah. Kalau sudah paham, mungkin nanti yang belum bisa bergabung ke dalam kelas online ini nanti bisa hubungi Bapak langsung atau adik-adik bisa berbagi dengan temannya ya. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi Bapak secara pribadi. Ya, sudah ke penutup. Namun sebelum ke penutup, Bapak pengen tanya lagi ke kalian. Ada nggak di daerah kalian contoh yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Mempelajari Weda di Munigen. Tidak melakukan aplikasi kontekstual nyata. Coba siapa yang bisa mencontohkan di daerahnya masing-masing? Raise hand. Ya, Wayan Merate.
Ada tetangga saya, dia kaya, dia punya ini, punya mobil, punya rumah yang bagus. Tetapi dia mengaku miskin di masa pandemi COVID ini supaya dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Wah, luar biasa ya. Itu pura-pura miskin. Itu perbuatan yang tidak terpuji adik-adik ya. Pangman bantuan leng desa, leng pemerintah, tiba-tiba dari nak miskin. Nah, itu perilaku yang tidak terpuji ya, Ratih ya. Ratih jangan ikut-ikutan seperti itu ya. Nggak baik ya. Oke, bagus sekali. Ada lagi contoh yang lain? Raise hand. Ayo Komang Lisna, silakan. Bapak silakan. Contohnya di lingkungan saya ada pemangku yang menikah lebih dari sekali, punya istri ya sampai 2. Waduh, Pak Mangkunya luar biasa ya. Memang sih itu kalau Bapak analisis Pak Mangkunya memang mungkin ada masalah keluarga segala macam. Cuman kalau udah Pak Mangku itu kan contoh buat kita. Siapa yang bisa menjadi contoh? Pasti orang suci ya. Tapi kalau orang sucinya sudah seperti itu sudah tidak baik. Makanya benar kata Sasih tadi. Jangan salah mengartikan Weda. Di Weda itu kata Pak Mangkunya, Arjuna istrinya 20.000. Jadi saya ikut punya istri lebih dari 1. Waduh. Jangan seperti itu ya. Makanya adik-adik benar kata kalian tadi, sebelum kita belajar Weda, Maharsi biasa mengajarkan kita untuk mempelajari Itihasa yang isinya adalah Mahabharata dan Ramayana, kitab Purana selanjutnya. Di situ berisi contoh-contoh real bagaimana sih mengaktualisasikan ajaran kitab suci Weda dalam kehidupan sehari-hari, ajaran kepemimpinannya, bagaimana cara berekonomi, bagaimana berumah tangga. Jadi tidak nyaplir seperti Pak Mangkunya ya. Duonglah kurenan gitu. Ada juga Bapak lihat udah guru agama nikah lebih dari 3 kali seperti itu ya. Ya, seperti itu. Mungkin selanjutnya Sekar. Sekar bisa mendengar suara Bapak? Bisa, Pak. Oke, silakan. Mungkin apa contoh yang terjadi di daerahnya Sekar? Contohnya seperti apa ya? Contohnya yang seperti ada orang yang bersama kayak anak tirinya. Oke. Mungkin Sekar masih mungkin daerahnya baik ya. Mungkin Wicandra atau Sasih bisa memberikan contoh. Wicandra dulu. Ngomongin orang dari belakang ya. Padahal tidak seperti contoh yang sebenarnya. Nggak baik ya seperti itu ya. Ada teman kalian yang seperti itu. Jadi adik-adik nggak usah ikut-ikutan kayak gitu ya. Menilai orang tapi belum tahu sebenarnya orang itu seperti itu. Ya, adik-adik ya. Nah, jadi itu perilaku yang tidak suci. Namanya Raja Pisuna atau memfitnah. Ya, Sasih mungkin kayaknya penasaran banget ini udah. Tetangga saya ada yang kemalingan motor. Oh, ada yang kemalingan motor. Terus gimana, Nak? Terus orangnya itu kayaknya bukan orang jauh.
Oh gitu. Ya, dalam masa pandemi ini ekonomi masyarakat sangat sulit ya adik-adik ya. Jadi banyak tindakan-tindakan kriminal. Jadi Bapak, tapi kalau tindakan sudah berupa maling itu tidak bisa dimaklumi ya, karena kita sudah dilahirkan mempunyai tangan yang lengkap, ya sudah punya pikiran untuk mencari kerja, mencari rezeki. Adik-adik tidak boleh meniru hal seperti itu ya. Bagaimanapun alasannya, walaupun kesulitan ekonomi di masa pandemi, sing dadi ngemaling ya. Jadi ngemaling motor. Nanti duitnya buat beli beras. Nah, berasnya dimasak buat anaknya di rumah. Jadi anaknya itu memakan hasil yang tidak suple. Hasil yang negatif. Apa yang terjadi? Apa yang masuk ke dalam nutrisi yang membentuk badan si anak itu adalah hal-hal yang negatif. Anak tersebut, keluarga tersebut cenderung nantinya akan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Ya saseh ya. Jadi tidak boleh mencuri apapun alasannya. Oke, adik-adik. Bapak rasa tujuan pembelajaran hari ini tentang pengertian Weda, tentang apa manfaat belajar Weda sudah adik-adik capai dengan baik. Bapak mengucapkan banyak terima kasih karena pembelajaran ini sudah mencapai akhir, penugasannya juga sudah, maka kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu penutup, berdoa, puja santi, dan dilanjutkan dengan ceramah santi. Siapa yang bersedia memimpin doa secara daring? Tujuh tangan? Oke, Sase. Ya. Silakan adik-adik ambil sikap yang baik. Ambil sikap. Boleh sila sana. Boleh belajar sana. Ambil sikap tangan. Amusti karana. Pejamkan mata. Tenangkan pikiran. Atur nafas. Konsentrasi pada Ajna Cakra. Cakupkan tangan di Ajna Cakra. Puja santi. Mulai. Om Asatoma Sadgamaya Tama Soma Jyotirgamaya Brityorma Krityam Gamaya Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Dewa Suksma Parama Aditya Yanamah Swaha Sarva Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi. Om. Gosokkan tangan. Tentukan ke wajah. Gosokkan tangan kembali. Tentukan ke telinga. Gosokkan sekali lagi. Usapkan kepala. Astungkara adik-adik. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini adik-adik? Bisa adik-adik terima dengan baik?
Bisa, Pak. Oke. Di Di akhir pembelajaran hari ini, Bapak ucapkan salam penutup. Mari kita ucapkan bersama-sama. Om Santi, Santi, Santi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, adik-adik. Om Swastiastu. Sampai jumpa. Om Swastiastu.